Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas keuanganmu mendadak surplus, 3 tanda vibrasi keuangan naik. Kita semua adalah makhluk yang bergetar. Kita terbuat dari atom dan partikel subatom yang bergetar pada frekuensi tertentu, di mana pikiran dan emosi kita menciptakan getaran unik kita. Getaran adalah bagian dari realitas yang bertanggung jawab untuk terjadinya manifestasi fisik, setelah berkolaborasi dengan hukum tarik-menarik di alam semesta. Tetapi getaran kita hanya bisa berubah jika keyakinan kita tentang realitas fisik kita sudah berubah. Dan termasuk makna yang kita berikan atas sesuatu dalam hidup juga harus berubah juga. Frekuensi getaran Anda lah yang bisa membantu Anda berpindah dari satu realitas ke realitas lainnya. Cara untuk secara fisik berpindah dari satu realitas ke realitas lainnya adalah dengan bergetar pada frekuensi tertentu. Pastikan frekuensi getaran atau vibrasi itu sudah naik tingkat dari vibrasi bawah yang mungkin tadinya didominasi oleh rasa keraguan, ketidakpercayaan, ingin mengendalikan hasil, harus menentukan bagaimana caranya, dan sebagainya, menuju ke vibrasi atas, contohnya rasa kelimpahan, kemakmuran, cinta. Karena ide dasar dari Law of Attraction adalah bahwa pikiran perasaan Anda yang secara keseluruhan adalah vibrasi, itu menentukan pengalaman Anda. Anda menarik atau tertarik apa yang sesuai dengan diri Anda. Apakah Anda menginginkannya atau tidak, tapi ini di tingkat pikiran bawah sadar. Apa ciri atau tandanya jika vibrasi keuangan kita sudah meningkat atau naik? Ini biasanya dialami terlebih dahulu, sebelum uang benar-benar datang dan membuat nasib keuangan kita berbalik menjadi positif. Paling tidak, berikut tanda yang pernah saya alami. 1. Isi mimpi mulai berubah. Saya sendiri terlebih dahulu mengalami mimpi angka 8888, angka 8 berderet sebanyak 4 kali. Sebelum kemudian tidak berapa lama mendapatkan uang hampir senilai 1 miliar rupiah saat itu. Hal yang sama sekali tidak saya duga-duga. Itu adalah titik balik nasib keuangan saya sehingga saya kemudian bisa mengembangkan bisnis dan investasi saya. Tapi saya mau garis bawahi di sini. Ini adalah bukan tentang mimpi angka 8888-nya, tetapi isi mimpi Anda akan mulai mengalami perubahan semenjak vibrasi keuangan mengalami perubahan. Yaitu setelah terjadi peningkatan frekuensi getaran dari kondisi semula. Mungkin Anda kurang memperhatikan isi mimpi atau seperti kebanyakan orang, sulit mengingat isi mimpi yang dialami. Kecuali Anda orang yang rajin, selalu mencatat isi mimpi, seperti halnya saya yang memiliki buku jurnal yang khusus mencatat setiap mimpi yang dialami, untuk kemudian bisa saya tinjau dan analisa di kemudian hari. Apa yang terjadi di dunia mimpi, kita memang berada di dimensi yang berbeda dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Ini seperti alam yang berbeda yang terbentuk oleh emosi dan pikiran yang telah kita alami sepanjang hari. Anda dapat mengetahui seberapa kuat emosi dan pikiran Anda di sekitar keuangan, ketika itu telah menembus realitas non-fisik Anda, masuk ke alam mimpi Anda. Ini adalah tanda lain bahwa proses manifestasi Anda sudah berjalan dengan baik. Contoh, seseorang dalam kehidupan nyata yang adalah orang serba kekurangan, kemudian pada suatu malam bermimpi menjadi orang yang sangat kaya raya dan berkelimpahan. Mimpi ini bisa mengandung dua makna.
Pertama, keinginan terpendam di bawah sadar untuk menghindari kondisi hidup yang kekurangan. Menjadi orang kaya raya yang muncul dalam mimpi menjadi semacam pelepasan atas tekanan hidup, bersifat acak dan tidak terfokus. Ini yang sering disebut orang sebagai bunga tidur. Jika isi mimpinya positif, bisa menjadi penyemangat hidup. Kedua, atau emosi dan pikirannya disertai keyakinan sedemikian kuat, sangat terfokus tentang keuangan, menjadi sugesti tertanam yang mampu menembus realitas non-fisik dan menjangkau alam mimpinya. Ini yang dimaksud dengan vibrasi keuangannya sudah meningkat, menunjukkan bahwa proses manifestasinya sudah berjalan dengan baik. Orang tersebut telah menghasilkan dan menarik kelimpahan finansial di tingkat non-fisik, dan itu hanya masalah waktu dengan perubahan dalam energi getarannya, sehingga tidak heran suatu saat nanti keuangannya yang tadinya minus mendadak membaik bahkan surplus. Dari dulu orang selalu berusaha memahami mimpi sebagai tanda yang dikaitkan dengan perubahan nasib keuangannya. Tidak mudah, karena simbol di dalam mimpi itu multitafsir. Yang perlu Anda lakukan adalah mengenali perasaan bila mana vibrasi itu telah meningkat. Jadi bukan berhenti pada mengingat simbol atau isi mimpi. Pada kasus mimpi angka 8 berderet sebanyak 4 kali yang saya alami, saya memiliki jurnal atau buku khusus mencatat mimpi segera setelah saya bangun. Saya perlu mencatatnya jika terbangun tiba-tiba, karena isi mimpi bisa mudah dilupakan di pagi hari jika kembali tidur. Setelah mencatat simbol atau isi mimpi, beberapa hari kemudian tinjaulah catatan mimpi itu dan evaluasi perasaan Anda. Respon perasaan Anda terkait simbol atau isi mimpi itu. Jika Anda mendapatkan semacam kesan perasaan sesuatu, walaupun tidak tahu persis itu apa, berarti mimpi itu memberitahu bahwa vibrasi keuangan Anda sudah meningkat. Jika tidak mendapat kesan perasaan apapun atau seperti kosong, atau biasa saja, itu berarti hanya bunga tidur. Simbol atau isi mimpinya apa? Bisa apapun. Apakah mimpi tentang angka 8, tentang uang, tentang ikan, atau simbol mimpi lainnya yang dihubungkan dengan rezeki. Jangan lupa dicatat dan evaluasi perasaan Anda, apakah mimpi tersebut menunjukkan kenaikan vibrasi keuangan yang dimaksud. 2. Dapat kemudahan keuangan. Apakah Anda pernah mendapatkan penawaran yang tidak biasa atau diskon di luar dugaan? Mungkin Anda menerima pengembalian uang tak terduga atau sudah berpikir untuk membayar harga penuh untuk sesuatu, dan tiba-tiba dapat potongan harga bahkan pengembalian uang. Tapi kondisi ini harus di luar pikiran dan dugaan ya, bukan karena kita sengaja niat mencari program cashback atau beli sesuatu karena memang ada diskon harga. Tanda-tanda seperti ini biasanya muncul ketika semesta sedang bekerja membantu untuk menjaga kekayaan kita. Tiap kali hal seperti ini terjadi, seolah-olah ini membantu menjaga isi tabungan Anda dan Anda merasa bersyukur karenanya. Contoh lainnya adalah, seperti seorang teman tiba-tiba membayarkan makan siang Anda, mentraktir Anda kopi, termasuk seseorang yang pernah berhutang kepada Anda, di mana Anda sendiri sudah lama melupakan dan merelakannya. Tiba-tiba dia mengembalikan uang tersebut, dan kemudahan-kemudahan keuangan lainnya. Hal-hal tersebut tentu akan menghemat pengeluaran Anda. Tanda dari semesta bahwa Anda mengalami dan selaras dengan getaran yang tepat dalam menghasilkan dan menerima uang. Diawali dari diskon kecil atau keuntungan finansial skala kecil ini, kemudian menjadi lebih besar dan lebih sering terjadi. 3. Pengeluaran seperti berkurang. Pengeluaran seperti berkurang di sini karena ada perubahan yang melibatkan faktor eksternal dan internal, dan itu mendukung Anda dalam mengelola keuangan. Dulu mungkin mengalami yang namanya kebocoran finansial. Ada saja pengeluaran tak terduga yang membuat tambahan biaya di luar rencana. Kerusakan mobil atau peralatan yang menimbulkan biaya kesehatan yang besar, orang meminjam uang atau Anda sendiri terlibat hutang, sampai kehilangan uang akibat penipuan. Sekarang secara alami itu mulai berangsur berkurang. Kemudian secara internal Anda mendapati diri sendiri juga mulai berubah. Mungkin semula ada pengeluaran untuk makan di luar atau merokok.
Sekarang, entah kenapa Anda terdorong untuk membawa bekal makanan sendiri dan menjalani pola hidup sehat. Uangnya lebih suka Anda tabung dan diinvestasikan. Dan saat penghasilan atau income bertambah pun, pengeluaran Anda tetap terjaga. Tidak ada peningkatan gaya hidup. Sebaliknya, jumlah tabungan dan investasi Anda yang terus bertambah. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-176 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.